adalah penting. Betul, itu membiasakan komunikasi yang baik itu penting dengan pasangan. Betul, ini pelajaran pertama. Semuanya akan indah, rumah tangga akan indah. Nah, kemudian hasilnya ke bawah. Kalau ada seorang anak membuka pintu kamarnya, melihat ibu bapaknya di tempat makan sambil cubit-cubitan dan suap-suapan. Coba, seorang anak akan balik ke kamar dan memejamkan mata lalu berkata, itulah hidup. Dia akan senyum. Yang muncul bukan sekedar dia melihat ibunya mesra senang, enggak, akan tertanam cara hidup yang benar, ya begitu. Belum lagi tidak sampai di situ, ternyata, oh, ibuku sangat menghargai ayah dan ayahku menghargai ibuku. Itu tertanam dalam di hati, sehingga nggak berani macam-macam sama ayah. Kenapa? Kalau saya macam-macam sama ayah, pasti ibu marah. Kalau aku macam-macam sama ibu, pasti ayah mah. Tertanam bermacam-macam kebaikan hanya melihat sepintas kemesraan seorang ayah dan ibu. Tapi lihat tetangga sebelah, anaknya buka pintu kamar, lihat bapaknya berantem sama ibunya, melanjutin sampai pagi. Sudah enak, bosan dia melihat keindahan. Ini serius. Anda yang pertama, yang kedua bingung nih. Yang pertama enggak, yang kedua iya barangkali. Enggak boleh begitu, setengah-setengah. Hari ini harus berubah. Nah, ini serius, sederhana sebetulnya. Sebab mulai kapan amarah menumbuhkan cinta? Enggak ada. Dan memang kalau kita amati hari ini semua problem permasalahan adalah karena rumah bukan rumah indah. Sehingga anak nggak senang tinggal di rumah, bosan di rumah, suami juga begitu semuanya. Sederhana kelihatannya. Nah, kemudian kalau sudah anak itu setiap hari melihat orang tuanya ribut, berantem dan sebagainya, direkam oleh otaknya, dan itu akan menjadi referensi atau contoh. Contoh ini di rumah ini kalau sudah biasa banyak berantem dan sebagainya, ini setiap hari dilihat. Ada ayah punya masalah dengan ibu, berantem. Biar masalah sedikit berantem, terekam, tertanam di dalam otaknya, di hatinya, di pikirannya, sehingga anak punya kesimpulan, oh gitu ya cara menyelesaikan masalah. Makanya waktu dia di sekolahan punya gesekan masalah dengan temannya, ngapain? Berantem, caci maki. Kenapa? Contohnya. Terus kita lanjutkan nanti saat menikah, pasangannya kan bukan malaikat, tetap yang punya kesalahan. Maka di saat punya masalah dengan istri langsung jeder, kayak kisah ibunya berantem lagi. Jadi ini penting, sederhana, tapi harus dicermati. Ngapain harus memaksakan, maka harus biasa marah-marah dan sebagainya, caci maki dan seterusnya. Maka biasakan di rumahmu adalah rumah indah. Biasakan harus, dan ini keindahan perilakumu mengundang keindahan pada pasangan. Kalau ingin menumbuhkan cinta pada pasanganmu, ya perilakumu yang baik, kelembutan perilakumu, kasih sayangmu. Ini yang harus dihadirkan dalam kehidupan berumah tangga. Siap ya, insya Allah ya. Ini bukan cerita dongeng, tapi harus Anda mulai. Kadang mohon maaf, diingatkan pasangannya adanya marah. Sehingga kami sampaikan di sini, nasihat ini gak berguna bagi orang egois. Orang egois itu kalau dinasihati bukan untuk dirinya, langsung ingat yang lain. Misalnya hanya karena pasangannya nggak ada saja. Kalau seandainya pasangannya ada, itu jejer ketahuan. Misalnya suami istri jejer bareng begini, dengar ceramah Ustadznya nasihati tentang seorang perempuan yang baik harus begini. Suaminya langsung nyolek, tuh dengar. Atau sang ustadz lagi cerita tentang seorang suami yang benar adalah begini. Oh, istrinya semangat, dengar bang, dengar tuh. Itu egois. Kenapa? Ceramah ustadz bukan untuk dirinya, tapi untuk merendahkan pasangannya. Jadi ceramah ustadz untuk aku yang mendengar. Kadang di rumah tangga yang susah dibenahi munculnya orang semacam ini. Kalau itu Anda rumah tangga Anda gak akan bahagia selamanya. Sudah gak usah pakai. Biarpun suaminya sebaik apapun gak akan bahagia. Kenapa? Egois. Gak bisa diingatkan. Merasa paling benar sendiri, suami merasa paling sendiri, istri merasa paling benar sendiri. Reaksi egois itu akan reaksi dari orang, reaksi dinasehati. Orang punya sifat sombong, egois itu kan sombong itu kan gayanya iblis. Iblis kan bukan mbah kita Nabi Adam loh ya. Maka yang suka yang egois itu sebenarnya niru iblis. Mungkin keturunan enggak, tetap Nabi Adam.
Nah, egois. Biasanya, mohon maaf, coba dilihat di alam nyata ini loh. Ada kalau suami itu diingatkan sama istri, budaya ini. Kalau diingat sama istri, biasanya langsung mukul meja, diam, ribet, ruwet. Ada itu kan? Atau keluar banting pintu jeder. Bukan suami yang baik. Kalau seorang istri mungkin kalau banting pintu gak berani atau mukul meja berani. Kalau istri beda modelnya. Kalau istri diingetin sama sang suami, cemberut, merengut, mencucut, manyun. Coba rumus, mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Apakah mungkin lagi ceramah makan? Mungkin enggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Permangan manggis nih, harus makan 2 manggis. Anggur masih bisa 1, manggis buka gitu. Cuman tenang masih bisa, ada istri. Ntar dulu. Mohon maaf. Siapa yang diingatkan suami suka cemberut? Paling nanti jangan cemberut, jangan, pastikan. Mohon maaf, ini tidak disadari. Cemberutnya seorang istri itu kayak pisau, bikin keselnya, bikin karena suami mungkin di luar bertemu dengan, mohon maaf, mobil macet, hujan, jalan becek, segala macem. Pengennya ngeliat istrinya senyum, tak taunya sampai di rumah cemberut. Ini model loh ya, model ini. Sampai di rumah tuh seorang anak sudah tahu, oh mama lagi marah tuh, cemberutnya 3 hari tuh. Baik, sehingga mohon maaf, membiasakan, bukan ada deh. Sampai dalam Islam itu, kalau kamu cekcok dengan pasanganmu, tolong jangan di depan anakmu. Jangan sampai anakmu. Kenapa? Itu akan menghilangi penghargaan. Anggap saja kalau seorang suami kerajaannya nyaci ibunya, istrinya. Suami nyaci istrinya, caci begini, anak denger. Ini nanti antara 2. Kalau memang ibunya orang baik dicaci oleh ayahnya, anak tidak terima. Benci ke siapa? Ke ayahnya. Kurang ayahnya. Atau kalau mau ibunya nggak bener, maka anak akan benci kepada ibunya. Dua-duanya salah. Karena apa? Ini muqaddimah anak durhaka sama orang tuanya. Mereka nggak boleh mencaci depan anak, apalagi provokasi ngajari. Kadang-kadang berantem ini anaknya 6 blok-blokan, 3 sama bapak, 3 sama ibu. Bisa jadi semacam ini. Na'udzubillah. Nah, dalam dunia percekcokan pun dalam Islam ada manajemen ribut, itu ada dalam Al-Quran, itu ada. Kalau ada permasalahan dengan pasangan suami itu ya tentu nasihat penting, yang itu hunna nasihati, nasihat penting wajib. Cuman dalam beri nasihat ada ilmunya sendiri. Kalau pengen nasihati suami, kalau perlu tidak secara langsung, istri pun juga tidak secara langsung, karena kedekatan ini berat. Kadang banyak berhujah, suami diingatkan istri ngerti itu salah tapi berhujah, memang penyakit ini. Suami istri juga diingatkan berhujah, ada aja hujahnya, padahal nggak harus berhujah, tinggal samaan. Masya Allah, terima kasih. Gambarnya begini loh ya, kalau Anda ikuti. Kalau diingatkan sama suami, yang teman itu dong gini. Terserah apakah benar atau tidak, dia telah mengingatkan Anda langsung. Abang, aku kira sebelum abang menikah, aku kira abang itu ganteng. Ternyata hari ini baru terbukti. Setelah abang berani ngingetin aku, ternyata abang sangat ganteng. Gitu loh. Jadi maksudnya diberi motivasi. Kalau dia mengingatkan, pastikan dia tuh nggak takut di kedepan hari ini. Sama seorang istri, kalau suami diingetin istri, ya ini yang paling banyak tuh suami yang sombong. Tampaknya suami yang sering sombong. Karena kalau suami sombongnya itu tampak mukul pintu, dan kalau istri sombongnya tampak cemberut tadi. Dan ini mohon maaf, kalau sudah cemberut, mohon maaf. Cemberut itu Masya Allah membuat kerut-kerut yang gak asik. Wong yang cantik aja kalau lagi cemberut jadi apa? Apalagi yang sudah mukanya adalah cemberutan terus. Ditambah cemberut, mohon maaf, semuanya cantik kalau perempuan itu. Baik. Baik. Ada gugur saudara, ingatkan supaya tepat waktunya. Jadi tolonglah ini dalam Al-Quran ada aturannya, wahai solehan. Kalau ribut, tolong ini amalkan, indah.
Sampai kalau kamu dengan pasangan ribut, dinasihati harus. Cuman kadang nasihat itu gagal. Karena masih awal nafsu, ada gengsi, sombong tadi, memang sedikit ada iblisnya dalam dirinya. Tapi paling tidak stop, jangan sampai di situ. Setelah itu apa? Kalau menasihati susah, tapi jangan dilanjutkan caci maki ololan. Pokoknya jangan ada caci maki, sebab caci maki akan mengundang caci maki. Suara kelantang mengundang suara lantang, ribut nggak ada ujungnya. Di dalam Al-Quran disebutkan fa'iduhunna. Setelah memberikan nasihat gak bisa, wahjuruhunna fil madhaji, ngediamin di tempat tidur. Jadi begini, kalau ribut, kalau Anda bisa mengamalkan ilmu ini, indah. Kalau lagi punya masalah, tentu dalam hidup ada masalah. Cuman kalau ada masalah, tolong kalau sama anak jangan menampakkan permasalahan. Ibaratnya seorang istri tetap menyajikan makanan. Abah makan ya? Iya. Soalnya itu makan ya, enaknya masakannya berapa gitu. Pura-pura nggak ada masalah di depan anak. Jangan sampai anak tahu kalau bapaknya lagi berantem. Di depan meja makan, di ruang tamu tetap. Tapi kalau sudah masuk kamar, kunci pintu baru dong. Mulainya saat itu kunci kamar, wahjuruhunna fil madhaji, di tempat ranjang, itulah mulainya. Cuman caranya adalah Al-Quran mengajari kalau lagi ribut berantem, masuk ke kamar, jangan di depan, di ruang depan, jangan di ruang tamu, jangan di ruang makan, tapi masuk kamar kunci pintu. Wahjuruhunna, tapi diem. Kami merenung tentang ayat ini. Diem, jangan cerewet, jangan ngomong. Coba kami bayangin, Anda saja langsung ibaratnya, biar kebayang Anda lagi ribut sama suami. Akhirnya cara ini diamalkan, masuk kamar dikunci, kemudian Anda tidur di ranjang sama-sama, cuma ngadep, yang satu ngadep ke sana, yang satu ngadep ke sini, punggung kanan, tapi gak usah ngomong. Akhirnya setengah jam kayaknya sudah gak kuat, ada yang pura-pura. Ada yang pura-pura melempar bantal lewat. Ada yang kesenggol. Akhirnya ngomong, kamu sih. Kamu sih, dan maksudnya apa? Memang caci maki adalah bukan hal yang baik. Kalau di rumah Anda masih ada caci maki, susah dibenahi sampai kapanpun. Kecuali malaikat Israel datang, baru diam. Nah, ini gambaran tentang bagaimana membangun rumah tangga yang indah itu. Kuncinya seperti itu. Siap, insya Allah. Jangan biasa caci, biasa Allah di rumah tanggamu. Kemudian setelah itu tentu ada hal yang lain, ya. Hal yang lain agar pasanganmu semakin hari semakin indah adalah menjaga matamu. Jangan main-main urusan mata. Melihat yang haram, mohon maaf, biarpun film-film kotor dan sebagainya, ini sederhana tapi membahayakan sekali. Sampai ada seorang perempuan tampak dia solehah, sepertinya tidak pernah keluar rumah. Rupanya dia sering berkhayal laki-laki lain gara-gara nonton. Apalagi melihat di alam nyata, komunikasi. Jadi kalau kita sudah menutup dari yang haram, yang halal semakin indah. Yang sudah punya halal ya, yang belum punya halal tetap jauhi yang haram, maka akan dekat halal itu. Susahnya mendapatkan yang halal karena kita suka melihat yang haram. Halal itu gampang sekali dan sangat gampang halal untuk didapat. Kalau kita sudah takut kepada yang haram, maka yang halal akan semakin indah. Contoh saja, nasi, bukan urusan syahwat. Nasi, kurang lebih nanti kalau kita samakan dengan syahwat. Nasi sepiring nasi putih sama kecap sama kerupuk, sederhana. Harganya di Indonesia paling cuma 2.000. 2.000 tok mau nasi putih aja sama kecap sama kerupuk. Kita lapar. Di sampingnya tuh ada makanan harganya satu bungkus 80.000. 80.000 dengan 2.000 kan jauh. Cuman 80.000 ini adalah makanan kucing. Bisa makan nggak kira-kira kita? Karena bukan makanan